Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kalian apa kabar? Nah, gimana nih proses pendaftaran kalian? Apakah kalian udah menyiapkan berkas-berkasnya dengan sebaik mungkin? Atau kalian justru belum menyiapkan apapun? Tapi it's okay, kita di sini belajar bareng-bareng. Dan di video kali ini aku akan menjawab semua pertanyaan yang udah masuk, baik dari DM Instagram, question box, ataupun ke WhatsApp. Sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar aku lebih semangat membuat konten, dan jangan lupa untuk share agar informasi ini nggak hanya berhenti di kalian. Pertanyaan pertama, Kak, kok kalau ngisi data lewat handphone tampilannya kayak gini sih? Kok aku nggak bisa pencet yang bagian ini sih? Itu kenapa ya? Nah teman-teman, jadi untuk kalian nih yang lagi daftar di beasiswa unggulan, usahakan menggunakan laptop saat mengisi data. Tujuannya agar kalian itu bisa mengurangi kesalahan-kesalahan kecil yang bahkan bisa memfatalkan proses pendaftaran kalian. Jadi lebih baik untuk berjaga-jaga dengan menggunakan laptop dalam pengisian data di beasiswa unggulan ini. Pertanyaan nomor 2, Kak, materai yang dipakai itu berapa ya? 6.000 atau 10.000? Nah, jadi sejak 1 Januari 2021, materai yang digunakan adalah resmi materai yang bernilai 10.000. Jadi, setiap surat yang dibutuhkan dalam pengisian data di beasiswa unggulan ini diusahakan menggunakan materai yang 10.000 ya teman-teman. Pertanyaan nomor 3, untuk rata-rata nilai SMA kok disuruh pakai skala 1-4 ya? Nah, itu gimana tuh Kak caranya? Oke, jadi sebenarnya di websitenya itu udah tertera bahwa penilaian yang ditulis itu rentang 10 sampai dengan 100. Tapi ternyata ketika disimpan datanya, beberapa orang yang sudah lapor ke aku ternyata disuruh pakai skala 1-4. Nah, gimana tuh caranya? Nah, jadi caranya itu adalah rata-rata kalian dibagi dengan nilai 25. Jadi misalkan rata-rata kalian adalah 90, berarti nilai yang dimasukkan ke website itu 90 dibagi 25, yaitu 3,6. Jadi penulisannya seperti itu. Pertanyaan nomor 4, Kak, bukti akreditasi yang dibutuhkan itu akreditasi program studi atau akreditasi universitas ya? Oke, jadi teman-teman, kalau misalkan kalian udah daftar nih di akun beasiswa unggulan, yaitu di website puslapdik.kemdikbud.go.id, maka kalian bisa melihat bahwa berkas yang perlu dimasukkan itu adalah keduanya, yaitu bukti akreditasi program studi dan juga bukti akreditasi universitas. Jadi butuh dua-duanya ya. Nah, gimana sih cara dapetinnya? Kalian itu bisa nih obrak-abrik dari website kampus, karena biasanya di website kampus itu sudah disediakan sertifikat akreditasi yang berbentuk file, atau kalian juga bisa cari di Ban PT. Seperti itu. Pertanyaan nomor 5, kalau nggak ada pengalaman kerja dan nggak pernah dapat beasiswa sebelumnya, bagaimana ya cara ngisi di akun beasiswa unggulan itu? Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan kalian memang belum ada pengalaman kerja atau kalian sebelumnya belum pernah mendapatkan beasiswa, kalian bisa kosongin saja bagian tersebut. Jadi nggak usah bingung, nggak usah khawatir, santai aja. Pertanyaan nomor 6, Kak, untuk surat seperti surat rekomendasi dan pernyataan tidak menerima beasiswa itu diketik atau tulis tangan. Jadi teman-teman, sebenarnya ini bukan hal krusial yang harus kalian panikin, karena mau diketik ataupun ditulis itu sama aja. Cuman kalau misalkan kalian mau terlihat lebih rapi, tentunya kalian bisa dengan mengetik surat tersebut. Pertanyaan nomor 7, Kak, surat akreditasi yang dibutuhkan itu sebenarnya akreditasi SMA atau akreditasi universitas ya? Jawabannya tentunya
akreditasi universitas ya teman-teman, karena kan beasiswa unggulan ini membiayai untuk mahasiswa. Jadi yang diperlukan adalah data-data dari universitas. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Kak, surat apa aja sih yang perlu diminta ke kampus atau universitas? Nah, jadi surat-surat yang perlu kalian minta itu pertama ada surat keterangan mahasiswa aktif apabila kamu nggak punya KTM atau kartu tanda mahasiswa. Yang kedua yaitu surat bukti akreditasi kampus. Nah, kalau misalkan kalian nggak menemukan nih file akreditasi ini di website kampus ataupun di ban PT, kalian bisa langsung minta ke pihak kampus. Selanjutnya yaitu surat rekomendasi. Nah, untuk mahasiswa yang ongoing tentunya kalian harus meminta surat rekomendasi dari pihak kampus, baik itu dosen, kaprodi ataupun yang lainnya. Nah, untuk yang mahasiswa baru kalian punya dua opsi, yaitu kalian bisa minta ke pihak SMA ataupun ke pihak kampus. Dan terakhir itu adalah surat bukti UKT dari kampus. Jadi kalian bisa minta rincian biaya kuliah kalian selama 8 semester atau 7 semester kalau kalian lebih cepat selesai. Pertanyaan nomor 9. Untuk sertifikat prestasi, apakah ada batasan tahun diperolehnya? Sebenarnya nggak ada ketentuan khusus yang diberikan, tapi pada umumnya sertifikat yang digunakan adalah sertifikat yang memiliki jenjang waktu 3 tahun terakhir. Tapi kalau misalkan kalian merasa nih waktu SD ataupun waktu SMP kalian memperoleh sertifikat yang punya nilai yang tinggi, menurut aku nggak apa-apa untuk dimasukkan karena itu bisa jadi nilai lebih untuk kalian. Pertanyaan ke-10. Kak, di dalam surat rekomendasi itu di lembar kedua kan ada poin-poin yang harus dimasukkan. Nah, itu dibentuk secara deskriptif atau membuat poin-poin ya. Nah, kalau misalkan berdasarkan dari pengalaman aku tahun lalu, aku itu menggunakan penulisan secara deskriptif, jadi bukan ditulis secara poin-poin tapi dibentuk paragraf kayak gitu. Oke, mungkin itu dia 10 pertanyaan yang sering banget dipertanyakan ke aku, baik itu melalui DM Instagram, question box, ataupun ke WhatsApp. Nah, untuk kalian yang masih punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti aku akan jawab pertanyaan kalian semaksimal mungkin. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Thank you for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.